Halo, perkenalkan nama saya Yermia Turangan dan dalam praktikum jaringan komunikasi data ini pada lab 4.6.6 View Wired and Wireless NIC Information. Jadi pada lab ini kita memiliki dua objektif. Jadi yang pertama kita akan mengidentifikasi dan bekerja dengan network interface card dari PC kita. Dan yang kedua, kita akan mengidentifikasi dan menggunakan sistem train network icons yang nanti akan terdisplay di bawah sini. Dan langsung saja, untuk part satu kita akan mengidentifikasi dan bekerja dengan uh, NIC dari PC kita. Oke, step satu kita akan langsung ke control panel. Dalam control panel ini kita akan melihat network status kita, lalu change adapter settings. Di sini network internet, view network status and task, lalu change adapter settings. Nah, di sini adalah NIC saya. Jadi ada Bluetooth dan Wi-Fi. Keduanya wireless. Dan untuk device ini saya tidak mempunyai wired atau koneksi yang menggunakan kabel atau Ethernet. Nah, jadi kita akan melihat look for your Wi-Fi adapters. Jadi kita akan melihat di sini Wi-Fi adapter kita ada, dan kita akan jika itu disable kita akan enable, dan if the wireless network connection currently connected is not currently connected, kita bisa connect lagi. Tapi dalam hal ini karena Wi-Fi saya sudah terhubung, sudah terenable dan sudah terhubung dengan SSID Jeremia, jadi saya tidak perlu mengenable ataupun mengconnect lagi. Jadi kita bisa langsung melihat statusnya saja. Lalu di sini ada beberapa pertanyaan. What is the service set identifier untuk wireless router saya, dan berapa speed dari koneksi wireless saya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini SSID atau Service Set Identifier untuk wireless connection saya itu Jeremia, nama WiFi saya Jeremia, dan speednya itu 72,2 megabit per second. Dan kita akan membuka details di sini. Kita akan ada beberapa pertanyaan juga. What is the MAC address of your wireless NIC? Jadi untuk MAC address di sini adalah 10.63C8E6FD13 physical address kita. Dan ya, do you have multiple IP versi 4 DNS servers listed? Di sini kita hanya mempunyai satu IPv4 DNS server. Jadi ya cuma hanya itu yang ditampilkan karena cuma satu. Dan kita akan membuka command prompt. Oke, kita akan buka command prompt. Dan di command prompt kita akan menulis IP config all. Nah, kita masuk pada konfigurasi IP kita dan kita bisa membandingkan dengan wireless LAN adapter Wi-Fi dengan Wi-Fi details, network details. Kita bisa lihat di sini physical address kita sama dengan yang di terminal di command prompt. Terus kita bisa melihat juga untuk beberapa IPv4 di sini dengan IP yang sama 192.168.1.1. Begitu juga untuk beberapa informasi yang sama di sini. Ya, jadi itu sama. Lalu langsung kita lanjut ke
kembali ke status window pada network connection details kita di sini. Terus kita kembali ke wireless properties dan kita akan masuk ke tab security. Nah, di sini akan menunjukkan informasi tentang tipe security kita, WPA2 personal, dan tipe inskripsi, dan network security key. Nah, di sini kita diminta untuk klik OK pada checkbox dalam network security key kita. Jadi ketika kita mencek atau klik di sini, kita akan menunjukkan karakter atau network security kita atau password kita. Nah, jadi kita bisa langsung saja. Setelah itu kita akan close wireless network kita, option connect and disconnect. Kembali ke sini. Di sini kita akan connect and disconnect. Kita akan langsung terpop up dengan tampilan Wi-Fi atau semua SSID kita yang ada di sini. SSID wireless connection tentu saja Wi-Fi. Lalu kita akan melihat list SSID yang lain dalam jangkauan kita, jangkauan NIC kita. Ada pada kasus saya di sini ada SSID lain, di sini ada Redmi Note 9 Pro, tapi karena bukan Wi-Fi saya atau SSID yang saya miliki, jadi saya tidak mengetahui network security key-nya dan saya tidak bisa mengakses atau connect dengan SSID ini. Tapi tentu saja ketika saya mempunyai security key yang sesuai dengan SSID itu, saya bisa masuk dengan leluasa seperti saya bisa masuk pada SSID Jeremiah ini karena saya mengetahui security key-nya. Oke, sekarang kita masuk pada step ketiga, work with your wired NIC. Nah, kalau pada device ini saya tidak mempunyai NIC wired atau koneksi kabel Ethernet, jadi saya akan coba join dengan device yang lain. Sebentar. Oke. Oke. Jadi ini device kedua saya. Oke, dan sebentar ya. Oke. Jadi pada device ini saya menggunakan MacBook dan saat ini menggunakan virtual machine untuk Windows operating system kita. Dan ya pada saat ini kita dapat masuk juga ke control panel. Di sini operating system kita Windows 10 dan sama view network status and task. Change adapter settings. Nah, di sini
ada dua NIC, satu Bluetooth dan satu Ethernet. Nah, ini yang menjadi NIC wire atau kabel kita. Nah, jadi sesuai dengan yang diminta, kita akan melihat status dari Ethernet atau NIC wire ini. Ini masih disable, jadi kita enable dulu. Nah, tentu saja Ethernet ini akan terhubung dengan base atau operating system utama kita, yaitu macOS, yang memiliki koneksi wireless ke WiFi. Jadi koneksinya itu dari eh, WiFi terus ke macOS, terus ke Windows dengan dihubungkan oleh Ethernet virtual eh, virtual mesinnya. Oke, kita akan melihat juga di sini untuk statusnya. Nah, ini untuk IPv Connection Internet, IPv Connectivity 6, Not Network Access, dan speednya itu 1 gigabit per second. Dan bisa lihat detailsnya. Ini untuk physical address atau MAC address kita, dan IPv 4 DNS server ada 172, 116, 168.2. Nah, terus kita akan masuk juga di command prompt kita. Nah, kita di sini akan lihat IP config all. Ya, dan Ethernet adapter kita sama untuk physical address-nya. Oke. Dan setelah itu kita akan melihat juga hostname. Nah, hostname-nya di sini desktop eh, yang menjadi eh, hostname dari virtual machine Windows kita ini. Dan setelah itu eh, melihat untuk eh, lokal apa Ethernet kita, dan eh, description physical address, dan ya. Nah, untuk itu kita part 2 akan mengidentifikasi dan menggunakan sistem tray network icons. Nah, jadi pada part 2 kita diminta untuk klik sistem tray icon. Nah, ini sistem tray icon, dan kita melihat untuk koneksi kita. Nah, jadi untuk networknya itu connected di sini dengan Ethernet, dan kita akan kembali ke sini ke network connection kita, dan kita akan meng-disable untuk koneksi NIC Ethernet kita. Nah, ini sudah disable, dan kita bisa cek kembali untuk eh, di sistem tray kita. Nah, kita bisa lihat di sini ada icon yang munculkan not connected. Jadi maksud di sini kita tidak terkoneksi ke jaringan manapun. Nah, di sini eh, kita bisa lihat tidak ada koneksi network ataupun internet karena kita sudah mendisable NIC kita yang dimana menghubungkan kita ke eh, Mac OS dan ke Wi-Fi. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa tidak tersambung.
Oke, kita masuk pada status dan error status kita. Di sini kita bisa diminta untuk troubleshoot jika tidak terkonek. Nah, di sini dari Windows operating system kita akan mendeteksi eh, terkait dengan driver networknya, akan melihat eh, problems atau masalah yang terjadi. Nah, troubleshootnya akan mencari cara untuk kita mengaktifkan kembali NIC kita atau mengenable. Dalam hal ini seperti saya tadi sudah disable untuk Ethernet 0 kita. Jadi dengan troubleshoot kita akan diminta untuk mengenable lagi. Eh, jadi untuk pilihan ini kita akan mengenable semua NIC kita, dan ketika melihat tadi saya mendisable hanya Ethernet 0, kita pilih Ethernet 0 saja, klik next. Nah, dia akan memberikan solusi troubleshoot mengenai masalah kita. Nah, dan menemukan bahwa Ethernet 0 itu adapternya is disabled. Nah, di sini kita akan mengaktifkan atau mengenable untuk Ethernet 0 adapter kita. Nah, di sini try this repairs as an administrator. Dan setelahnya untuk adapter Ethernet 0 kita akan menyala. Jadi untuk seperti itu troubleshootnya. Dan untuk part 2 demikian. Dan ada pertanyaan, why would you activate more than one NIC on a PC? Nah, kenapa Anda eh, harus mengaktifkan multiple atau lebih dari satu NIC pada PC kita? Nah, kalau menurut saya, ya itu memang harus karena kita akan mengantisipasi ketika salah satu NIC tiba-tiba berhenti bekerja. Maksudnya kalau kita sedang melakukan suatu pekerjaan yang menggunakan internet atau menggunakan jaringan, kita perlu eh, mengantisipasi suatu kemungkinan ketika NIC yang sedang aktif itu mengalami kendala atau masalah sehingga dapat mengganggu aktivitas atau pekerjaan kita. Jadi kita mengantisipasi dengan menggunakan dua NIC, mengaktifkan dua NIC entah Ethernet ataupun Wi-Fi. Jadi ketika salah satunya mati, kita tidak langsung eh, terlepas dari koneksi. Jadi tetap ada koneksi yang terjadi dan pekerjaan kita terus lanjut dan tidak mengganggu pekerjaan kita. Jadi menurut saya seperti itu. Dan ya untuk itu eh, lab 4.6.6 kita. Dan nah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.